Mudah-mudahan saya berharap ada calon-calon atlet yang berasal dari Simpangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sahabat Sapana, kembali lagi bersama saya Selviariani dari kelas 11 F4 dan rekan saya Merlin dari kelas 11 F1. Nah, Sahabat Sapana, jadi pada tanggal 29 Agustus 2024 ini kami SMA Negeri 1 Simpang Kanan lagi kedatangan tamu spesial nih. Yaitu ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Jadi Assalamualaikum sahabat Sapana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Simpang Kanan, Pak. Sama-sama. Jadi gini Pak, kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Dan udah kenal pun belum tentu sayang nih kan Pak. Jadi boleh dong Bapak perkenalkan diri Bapak, biar nih para sahabat Sapana tahu nih bahwasanya Bapak ini loh pernah datang di SMA kami gitu. Ya, sebagaimana juga ada ungkapan ya, kesan pertama begitu menggoda. Jadi kesan saya pertama di SMA 1 Simpang Kanan ataupun nama kerennya Sapana itu cukup berkesan karena langsung diundang ke podcast ya. Ini salah satu kegiatan yang mungkin tidak semua SMA punya dan ini menunjukkan kreativitas siswa dan siswi di Sapana ini ataupun di SMA 1 Simpang Kanan cukup mengesankan dan mudah-mudahan ini bisa terus dilanjutkan, ditingkatkan menjadi inspirasi bagi SMA lainnya ataupun SMK lainnya. Yang jelas tentunya para penggawanya ini lah siswa-siswa kreatif yang mungkin nanti akan berguna ketika adik-adik nanti bekerja ataupun selepas daripada SMA 1 Semarang menjadi jurnalis, menjadi videographer, menjadi kameramen, menjadi produser dan sebagainya. Jadi selamat, kesan pertama begitu menggoda. Terima kasih Pak. Boleh nggak sih Pak Bapak ini berbagi pengalaman Bapak selama Bapak menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh nih Pak? Ya, saya baru 3 bulan ya menjabat Dinas Pendidikan Aceh dan saya merasa enjoy kerja di Dinas Pendidikan karena bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan calon-calon pemimpin bangsa seperti adik-adik di sini dan juga banyak ketemu guru yang hebat, kepala sekolah dan artinya kebanggaan kita menjadi bagian daripada Dinas Pendidikan itu adalah kita mempunyai satu tugas mulia bagaimana mempersiapkan generasi muda di Aceh menjadi calon-calon pemimpin, menjadi calon-calon warga negara yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan juga cerdas, kreatif, mandiri, cakap, bertanggung jawab, dan demokratis. Jadi mudah-mudahan kita di sini bisa berkolaborasi antara Dinas Pendidikan, antara kepala sekolah, antara siswa-siswa juga untuk menjadi siswa ini menjadi generasi unggul Aceh yang akan membuat Aceh ini lebih baik. Selanjutnya nih Pak, bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Aceh nih Pak? Ya, saya kira kita perlu menjadi lebih berani ya. Jadi pendidikan di Indonesia di Aceh itu perlu kita jadikan lebih kreatif, siswanya harus lebih berani berekspresi, berani mengungkapkan pendapatnya. Dan juga tidak hanya menghafal, tapi juga harus ilmu yang didapatkan di sekolah itu terus dikembangkan. Karena itu kita memakai kurikulum merdeka, di mana siswa ini perlu lebih independen, lebih aktif, menggunakan ilmu-ilmu yang didapatkan di sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu komunitas-komunitas belajar, komunitas seperti podcast ini itu perlu kita terus kembangkan sehingga nanti ilmu yang sudah didapat dari guru bisa kita kembangkan ke dalam komunitas yang berbasis hobi dan berbasis minat bakat kita. Oke Pak, terus nih Pak, bagaimana cara untuk mengembangkan pendidikan tersebut Pak? Ya, saya berharap sekolah juga memberikan kesempatan itu. Sekolah memetakan minat bakatnya di mana, kemudian sekolah memfasilitasi bahwa anak-anak yang suka jurnalistik punya studio podcast, punya majalah,
punya perpustakaan untuk meneliti beberapa hal. Kemudian yang suka seni, ya, ini lainnya juga disediakan oleh sekolah, difasilitasi. Yang suka saintis, labnya juga harus difungsikan sehingga anak-anak yang senang sama sains punya tempat berkumpul, tempat bereksperimen, membuat produk-produk baru, ya, sehingga nanti pembelajarannya menjadi pembelajaran yang real dengan kehidupan sehari-hari. Tidak hanya teori, tapi juga bisa diterapkan, bisa menjadi inspirasi nantinya ketika masuk kuliah ataupun mau langsung bekerja. Jadi ada pengalaman yang real yang sampai di sekolah, yang didapatkan di sekolah. Berarti itu penuh dukungan butuh juga dukungan dari sekolah ya Pak? Betul. Jadi kita harus membuat ekosistem, misalnya semesta mendukung ya. Dari siswa harus ada minatnya, dari sekolah harus ada dukungannya, dari dinas pendidikan juga, dari orang tua juga harus benar-benar orang tua memiliki parenting skill ya, ataupun pengasuhan yang baik bagi anak-anaknya, sehingga kalau anaknya punya minat bakat tertentu juga didukung dan juga didorong oleh orang tua. Berarti kalau untuk meningkatkan pendidikan ini bagi Gen Z itu yang menarik itu apa sih Pak? Betul, Gen Z ini kan ya spesial ya. Gen Z ini begitu lahir sudah ada HP, sudah ada internet, sudah ada. Jadi memang mereka ini namanya digital native. Karena itu hal-hal yang sifatnya kreatif, digital, kemudian itu perlu kita jadikan alat untuk merangkul Gen Z. Podcast ini mungkin juga kerjaan-kerjanya Gen Z, karena membuat konten itu Gen Z itu cenderung lebih baik. Karena itu saya kira guru kita di sini, kepala sekolah juga perlu menyesuaikan. Tapi Gen Z ini dikatakan juga generasi strawberry. Pernah dengar generasi strawberry? Generasi strawberry itu dia indah di luar, tapi ketika ditekan biasanya sering stres, Nah, saya kira juga Gen Z juga harus berusaha untuk tidak seperti strawberry. Jadi memang kelihatannya bagus, high tech ya, digital native, tapi juga harus kuat secara mental. Jadi harus sering kuat secara mental itu dilakukan dengan dia berkomunitas tadi, bertemu sama banyak orang, sehingga nanti ada melatih mental, karena orang akan berbeda-beda kan, melatih mental dan juga bagaimana kita bisa menyesuaikan dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Kalau itu dilakukan, Gen Z itu kreatif, Gen Z itu digital negatif, Gen Z itu pingin banyak tahu, tapi secara mental kuat, sehingga nanti benar-benar menjadi Gen Z yang tidak generasi strawberry, tapi generasi yang mentalnya kuat tapi juga kreatif. Iya benar. Terkadang banyak sih dari Gen Z sekarang ini, banyak nih yang kreatif tapi nggak mau mengembangkan diri kan. Betul. Saya kira perlu dibiasakan juga dari sekolah juga begitu, kemudian juga dari senior. Saya kira dengan membentuk komunitas-komunitas, kemudian kita bisa memperkuat bahkan minat kita, berkomunitas juga, bergaul dengan komunitas lebih banyak, sehingga dengan exposure, dengan persinggungan antar komunitas yang kreatif, itu akan membuat kepercayaan diri kita tinggi, dan juga daya tahan kita dalam pergaulan juga baik. Tapi tentu dilingkupi dengan norma-norma keagamaan kita, norma-norma ke budaya kita. Itu yang bagi, kalau Simpang Kanan kan punya kebudayaan yang cukup tinggi ya, dengan kemudian Tanjung Mas menjadi kampung budaya dan sebagainya. Saya kira ini satu hal yang positif yang harus terus dikembangkan oleh SMA N1 Simpang. Kemudian nih Pak, kan berbincang-bincang mengenai PON nih Pak, kan dengar-dengar nih. Jadi kan PON ini kan Pekan Olahraga Nasionalnya Pak. Dan tepatnya pada tahun ini bakalan diadain di Aceh, Sumatera kan Pak, merupakan PON ke-21. Jadi untuk Pekan Olahraga ini, pekan olahraga yang seperti apa dan apa aja sih Pak? Kalau boleh tahu kegiatan yang bakal diadain di... Ya, hari ini selain juga saya berkunjung ke SMA Simpang Kanan, juga saya menerima kirap Abi PON dari Aceh Selatan yang akan nanti diserahkan ke Bupati Aceh Singkil. Dan PON ini merupakan event olahraga nasional yang levelnya adalah para juara-juara nasional nanti akan datang ke Aceh dan juga ke Sumatera Utara untuk berlomba.
Nah, PON ini juga perlu kita persiapkan dari SMA. Tentunya di sekolah menengah atas, SMA dan SMK pasti punya atlet, calon-calon atlet. Karena itu juga kita juga membuat O2SN, kan ada lomba O2SN. Tujuannya adalah untuk mencari bibit-bibit di antara siswi SMA, SMK. Kemudian nanti setelah itu bisa diorbitkan menjadi atlet-atlet nasional berprestasi. Saya mengharap PON ini juga akan menginspirasi anak-anak SMA, nggak hanya di Simpanganan, juga seluruh Aceh, bahwa siswa ini kalau memang minat dia di olahraga, ayo diasah di sekolah. Karena itu sekolah juga perlu memberikan kesempatan bagi atlet-atlet berprestasi di bidang olahraga melalui kegiatan O2SN. Nanti kalau mereka sudah berprestasi di olahraga di sekolah, nanti kita akan lanjutkan dengan pembinaan dari KONI, dari pemerintah Dispora, Dinas Pendidikan Olahraga, Pemuda dan Olahraga, sehingga bibitnya ada di SMA kemudian dikembangkan menjadi atlet Aceh, atlet nasional, bahkan juga atlet yang akan membela Indonesia di kejuaraan internasional seperti Olimpiade, ataupun Asian Games, ataupun SEA Games. Mudah-mudahan saya berharap ada calon-calon atlet yang berasal dari Simpanganan. Kita berharap. Terus kalau ini kan bakalan datang atlet-atlet ini kan Pak, dari yang Indonesia khususnya. Jadi kira-kira yang dari Olimpiade Paris kemarin nih Pak, yang menang apa bakalan Iya, bahkan ada hadir misalnya yang peraih medali emas Vendrik ya. Iya. Vendrik namanya, dia akan membela Banten untuk mengikuti panjat tebing ya. Kemudian juga banyak yang atlet Aceh juga yang ke nasional. Nurul Akmal, atlet angkat besi, juga akan bertanding di PON dan membela Aceh. Jadi terbuka kemungkinan bahwa semua atlet-atlet di SMA, SMK seluruh Aceh itu bisa menjadi atlet nasional nantinya, asalkan belajar keras, berlatih disiplin, dan kalau itu dilakukan, insya Allah juga akan menjadi yang terbaik. Kira-kira ini Pak, untuk pekan olahraga ini apa untuk terbuka untuk umum Pak? Ya, jadi kebetulan di Singkil tidak ada venue-nya. Yang ada paling dekat venue-nya ada di Aceh Barat, ataupun kalau Singkil ke Medan juga ada. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti Aceh Singkil bisa menjadi salah satu venue walaupun bukan PON ya. Bisa jadi nanti pemerintah Aceh Singkil bisa mengusulkan menjadi PORA ataupun Pesta Olahraga Aceh, tingkatnya Aceh ataupun Popda ataupun dan lain sebagainya. Jadi saya kira Aceh Singkil bisa saja menjadi venue tempat olahraga. Ini juga akan mendorong siswa-siswa untuk bisa lebih bersemangat untuk berlatih, sehingga mereka bisa mengikuti event-event olahraga tingkat daerah, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Kita berdoa supaya ada atlet Aceh, atlet Indonesia berasal dari Aceh Singkil. Amin. Kemudian nih Pak, kan ada katanya gerakan tuntas baca Quran Pak. Nah, sekolah kami ini kan alhamdulillah udah menjalankan tersebut kan Pak, tiap paginya baca Al-Quran. Apalagi di sini kan mayoritasnya 60% untuk muslim dan 40% untuk yang non muslim kan. Jadi gimana sih Pak kayak caranya biar generasi muda itu bisa lebih semangat dalam tentang agama ini, khususnya kayak baca Al-Quran? Nah, saya kira memang Al-Quran ini menjadi pedoman kita. Jadi Nabi kita mengatakan ada dua titipan beliau agar kita tidak tersesat di dunia ini kan, Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi gerakan membaca Al-Quran itu bagian daripada kita menyiapkan generasi kita agar dapat menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya. Kami yakin bahwa prinsip-prinsip Al-Quran itu adalah prinsip-prinsip yang baik, dan bahkan prinsip-prinsip Al-Quran itu yang menjadi sebab negara-negara itu maju, walaupun bukan negara itu bukan beragama Islam ya. Misalnya dalam melakukan memilih orang yang terbaik ya. Dia nggak boleh ada KKN, memilih orang juara itu nggak boleh ada KKN. Jadi harus berbasis pada yang paling baik kualitasnya. Nah, namanya istilahnya meritokrasi. Dalam Al-Quran dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di mata Allah itu adalah orang yang paling bertakwa, paling berkualitas. Jadi nanti ketika menjadi juara itu nggak boleh lagi karena
si anaknya pejabat itu jadi juara, bukan. Siapapun, apapun agamanya, apapun sosial ekonominya, kalau dia terbaik, maka dialah akan menjadi juara. Nah, ini di juga dalam olahraga juga begitu, itu bahwa yang menjadi terbaik itu adalah orang yang paling baik, tidak melihat dari mana dan sebagainya. Jadi prinsip-prinsip Al-Quran yang kita baca, yang dimulai dengan membaca. Kita memahami Al-Quran harus dimulai dengan kemampuan kita membaca. Nah, ketika kemampuan membaca kita baik, yang kita buat di gerakan baca Al-Quran, tuntas baca Al-Quran, kita berharap siswa-siswa kita bisa memahami prinsip dan nilai Al-Quran dan kemudian diterapkan di dalam dunia. Dan akhirnya kalau kita menerapkan inna akramakum indallahi atqakum, yang terbaik adalah yang terbaik, maka kita pasti akan terus serius belajar, tidak anggarkan orang tua, tidak mentang-mentang orang tua kita pejabat, orang tua kita kaya, kita bisa petenteng-petenteng, tidak. Karena nilai Al-Quran mengatakan yang terbaik adalah orang-orang yang bertakwa, yang paling bekerja keras, yang paling jujur, yang paling amanah dan sebagainya. Jadi itu harapan kami ketika kita bisa tuntas membaca Al-Quran, kita bisa memahami nilai Al-Quran, dan nilai Al-Quran itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu sudah diterapkan, maka kita akan menjadi orang yang unggul, orang yang terbaik. Kemudian nih Pak, mungkin kayak waktu juga udah apa kan Pak, jadi langsung kayak kesan dan pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk SMA ini ataupun untuk generasi muda nih Pak. Ya, saya berharap bahwa kita di siswa-siswi SMA 1 Simpang Kanan ini dan juga SMA lainnya di Aceh harus punya percaya diri bahwa kita ini bisa menjadi yang terbaik. Walaupun kita ada di Aceh Sikil, di Simpang Kanan yang mungkin jauh dari ibu kota provinsi Aceh, kita bisa menjadi yang terbaik. Dan yang tadi ingat bahwa menjadi terbaik kita itu karena upaya keras kita. Dan harapan saya bahwa siswa-siswi Simpang Kanan, Sapana dan juga SMK lainnya bisa punya kepercayaan diri, punya mimpi yang akan apa yang harus kita lakukan. Kemudian dengan itu upaya keras, kemudian konsisten, komitmen, sehingga nanti apa yang kita mimpikan itu bisa menjadi kenyataan. Berarti cukup mengesankan ya Bapak. Terima kasih, saya juga sangat bangga dengan dua calon-calon reporter tingkat nasional ini yang mudah-mudahan menjadi podcast dan punya podcastnya sendiri, dan itu bisa menjadi salah satu sumber pencaharian ya bisa ya. Karena podcast ini banyak sekarang orang-orang hebat punya podcast sendiri kan, dan itu juga bisa ditonton banyak orang. Sudah punya akun YouTube-nya? Untuk SMA ada SMA sudah ada. Nah, bahwa nanti kalau setelah SMA bisa buat akun YouTube sendiri, membuat podcast, menampilkan orang-orang hebat di Simpang Kanan dulu atau di Aceh Sikil, sehingga nanti bisa berguna bagi kita. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas kesempatan Bapak datang di SMA 1 Simpang Kanan, khususnya di podcast Sapana. Ya. Baik pemirsa, seperti yang kita dengar tadi berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan, semoga dengan podcast kali ini bisa membawa kebaikan bagi kita semua dan memberikan kita banyak motivasi. Saya Selvariani dan rekan saya Merlin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.